saya bantu? Iya Bu, mau nanya. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Bidan Fani, bidan jaga hari ini. Baik, sebelumnya saya izin meminta data diri Ibu terlebih dahulu. Dengan Iya. Ibu siapa? Ibu Lina, Ibu Lina, usianya berapa? 23 tahun, 23 tahun. Alamatnya di mana Ibu? kebun kopi Bu. Kebun kopi ya. Pekerjaannya saat ini apa? Jualan. Jualan. Baik Ibu. Ibu tadi ingin menanyakan konseling tentang apa? Mau nanya konseling tentang jarak ideal kehamilan antara anak ke satu dan kedua Ibu. Oh, jadi Ibu berencana ingin jalani kehamilan lagi ya? Iya. Oke, baik Ibu, sebelumnya di sini ada yang perlu Ibu siapkan ya sebelum memutuskan menambah kehamilan. Yang pertama itu usia Ibu. Bila usia Ibu di bawah 30 tahun, kan tadi usia Ibunya 23 tahun ya. Maka ini tidak memiliki masalah kesehatan atau penyakit selama menjalani kehamilan. Nah, namun jika usia ibunya di atas 35 tahun, maka peluang untuk hamil lagi mungkin lebih sulit ya Bu. Jarak ideal untuk hamil anak kedua itu Yang pertama yang kedua. ya, antara kelahiran dan kehamilan berikutnya adalah sekitar 2-4 tahun ya Bu. Jarak idealnya tuh 2-4 tahun. Nah, dikarenakan jarak kelahiran yang terlalu dekat sangat berisiko bagi kesehatan ibu dan janin ibu apabila ibu nanti hamil lagi. Nah, perlu ibu ketahui juga tubuh wanita kan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dan siap mengandung lagi. Nah, jika tetap dipaksakan hamil dalam waktu yang dekat, misalnya kurang dari 2 tahun ibu sudah hamil lagi, itu maka akan berisiko mengalami gangguan ya Bu. Contohnya ada gangguan plasenta, terus jika persalinan sebelumnya dilakukan dengan operasi sesar. Selain itu, jarak kelahiran yang terlalu dekat juga menyebabkan anak kedua berisiko lahir prematur Bu. Lalu yang ketiga yang perlu ibu siapkan yaitu kemampuan finansial. Nah, selain kondisi fisik dan mental, kondisi keuangan juga menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan sebelum ibu dan pasangan memutuskan untuk memiliki anak kedua ya Bu. Dengan menambah momongan atau menambah anak itu biaya hidup keluarga tentu akan semakin bertambah kan ya Bu ya. Nah, perhitungan kembali ibu kondisi keuangan ibu, terus persiapkan biayanya untuk kebutuhan utama saat anak kedua lahir nantinya seperti susu, perlengkapan bayi, nanti ada biaya imunisasinya, terus hingga biaya pendidikannya nanti. Nah, jika saat ini ibu masih aktif bekerja, maka diskusikan kembali dengan suami ibu apakah nantinya tetap bekerja atau ingin fokus mengurus anak. Lalu yang keempat ada kesiapan pasangan ya Bu. Nah, kehadiran anak kedua tentu akan semakin menyita sebagian besar waktu ibu dan suami ibu. Oleh sebab itu penting untuk memastikan apakah suami ibu telah siap untuk memiliki anak lagi. Nah, bila salah satunya belum yakin atau siap, maka tak perlu memaksakan untuk segera memiliki anak kedua dalam waktu yang berdekatan ya Bu. Lalu ini faktor yang kelima itu kesiapan anak pertama menjadi seorang kakak. Kan biasanya kakaknya ini cemburu kan kalau misalnya ibu punya adik lagi atau apa. Nah, jadi kehadiran seorang adik itu bisa membuat anak pertama senang atau justru gelisah dan cemburu yang seperti saya katakan tadi. Karena perhatian orang tuanya terbagi, namun masalah ini biasanya hanya berlangsung sementara. Ibu bisa mencoba memberi pengertian dan mengajarkan anak pertama untuk menjadi seorang kakak yang baik. Nah, caranya ini ibu tanyakan kepada kakaknya bagaimana pendapatnya jika ada kehadiran adik bayi gitu. Terus mengetahui kesiapan anak pertamanya Bu dengan melihat reaksinya saat berinteraksi dengan bayi yang baru lahir. Lalu ajak anak pertama ibu saat mempersiapkan berbagai perlengkapan atau memilih barang untuk kamar calon adik. Nah, misalnya ibu mau belanja perlengkapan bayi baru, nah itu kakaknya diajak. Terus ikut sertakan anak pertama untuk menemani ibu saat melakukan pemeriksaan kehamilan. Karena hal ini memberikan pengertian pada kakaknya bahwa ia akan menjadi seorang kakak. Lalu ajak anak pertama ibu untuk berinteraksi dengan calon adik yang ada di dalam perut dengan mengatakan hai atau halo. Terus yang kelima itu
Ajarkan dan beritahu anak pertama ibu secara perlahan mengenai peran dan cara untuk menjadi seorang kakak yang baik. Nah, baik ibu, konselingnya telah selesai. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Enggak Ibu. Sudah Ya. paham dengan penjelasan Paham, saya Ibu. tadi? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih ya Bu atas kunjungannya. Ya, sama-sama Bu. Jika ibu ada keluhan lagi atau ingin konseling lagi, boleh datang ke klinik saya lagi ya. Terima kasih ya Bu.